Silsilah keluarga. Maaf, saya Tono. Tidak, kau Ryan kami, timpal Sam. Ia pun memanggil Mona dengan keras agar membawa semua bukti padanya. Ini pak, tabnya, balas Mona. Ia pun dengan cepat membuka semua file di sana, semua foto dan identitas Ryan yang tersimpan. Kau lihat foto ini? Ini kau, tunjuk Sam. Hanya mirip, timpal Tono lalu Sam mengunci kembali tab itu dan memberikannya pada Tono. Buka. Harusnya terbuka dengan sidik jarimu, pintas Sam. Tono perlahan mengambilnya dengan ragu dan dengan anggukan dari Pak Habib. Ia melakukan yang Sam perintahkan. Ibu jarinya ia tempelkan pada sensor sidik jari yang tersedia. Selamat datang Tuan Ryan, ucapan spontan dari tab tersebut. Benar seketika Tono terkejut bukan main, apalagi jika yang dikatakan Sam itu benar, dia adalah Ryan. Tono, kamu? Mendadak Om Edo masuk dengan segala telatnya. Do, lihat dia, Do. Dia rupanya bos besar kita yang selama ini menghilang. Dia? Beliau Tuan Ryan? Sambut Pak Habib. Om Edo masih bengong, sangat terkejut dengan apa yang ia lihat, tapi semua bukti memang mengatakan iya. Sam kembali memeluk Tono meluapkan segala rasa rindu dan bahagianya. Tono pun memeluknya sebagai Ryan meski ia masih sangat lupa segalanya. Kalian kembali bekerja, saya akan membawa Ryan ke kantor, tempat seharusnya ia berada. Titah Sam. Semua pun meninggalkan ruangan itu, begitu juga Pak Habib yang menggandong Om Edo dengan segala bengongnya. Ikut aku. Sam merangkul bahu Ryan, mereka masuk ke ruangan dan Mona langsung menutup pintunya. Jelaskan kemana saja kau selama ini, kenapa Dev tak pernah menemukanmu padahal kalian dekat? Dev, Tono memicingkan mata. Mona akhirnya turun tangan, ia menerangkan struktur keluarga mereka, silsilah dan semuanya hingga yang terjadi sekarang termasuk Mami Bianca. Aku masih punya ibu? Tanya Tono. Ibu tiri, beliau masuk dalam keluarga 10 tahun lalu dan sekarang baru berusia 35 tahun, jawab Sam. Tono menggeleng aneh, ia tak menyangka jika silsilah keluarganya begitu rumit. Tak hanya itu, Sam juga menjelaskan mengenai sumber penghasilan keluarga besar mereka yang begitu besar dan tersebar di mana-mana. Maka dari itu, mari kita segera pulang, semua sudah menunggumu, bahkan ada beberapa menganggapmu sudah tidak ada, Rai, bujuk Sam. Masih terdengar aneh panggilan itu di telinga Tono, tapi ia berusaha menyesuaikan diri dengan nama sebenarnya itu. Aku tak bisa kembali dengan cepat. Kenapa? Semua menunggu, apa ada sesuatu? Aku tak bisa meninggalkan seseorang begitu saja, dia cahaya dan nyawaku, balas Tono. Apa maksudmu? Dia yang menolongmu? Ya, dia istriku Nur Aida, timpalnya lagi. Sam dan Mona tersentak kaget, Ryan yang baru ia temukan rupanya sudah memiliki seorang istri, padahal ia begitu sulit untuk dekat dengan wanita. Kau jangan mengada-ngada, wanita bagaimana yang kau nikahi, Rai, dan bagaimana bisa kalian menikah. Tono pun menceritakan semuanya mengenai pertemuan dan yang membuat ia dan Aida sampai menikah. Ia pun memuji Aida yang selalu tulus padanya tak berlebihan, karena itu Aida dalam pandangan Tono. Aku hargai hubungan kalian tapi Nurmu belum bisa ikut dalam kondisi saat ini, Rai. Sesal Sam. Pemikiran dan perdebatan panjang pun terjadi, bahkan Tono mengatakan tak ingin kembali jika harus meninggalkan Nurnya. Lalu Aida gimana mas? Mei tutup aja yuk Mei, ajak Aida. Ini baru jam berapa loh Ai? Tapi gak nyaman, pengen cepat tutup. Ayo, rengek Aida. Ya udah ayo, Mei menurutinya kali ini. Perlahan mereka menutup warung itu, Aida pun pulang terlebih dahulu dan meninggalkan Mei yang masih dalam pengawasan untuk pantainya. Aida berjalan kaki menolak ketika Mei akan mengantarnya pulang. Sepanjang jalan hanya dia melarut dalam lamunan kosongnya. Ada apa sih mas? Pikirnya kacau. Ia segera masuk ketika sampai di rumah, mengurung diri dengan segala kegalauannya. Mei, panggil seseorang dari kejauhan. Itu siapa? Kok rame-rame pakai mobil mewah? Mei gak ada kenalan orang kaya loh. Gumamnya sembari menatap pada arah suara. Ia Tono atau yang kini sudah menjadi Ryan, ia telah berganti pakaian dengan yang lebih rapi mengenakan jas, dasi dan setelan serba hitamnya. Wow, tampan.
Kagum Mei. Ia terus memperhatikan hingga yakin jika yang ia lihat adalah Tono. Mas Tono nyewa baju di mana? Tanya Mei polos. Mona hanya tersenyum menunduk dan menyapa Mei dengan ramah. Saya Mona, asisten Tuan Ryan. Tuan Ryan? Dia, tunjuk Mei pada Tono. Iya, rupanya aku Ryan, Ryan Bima Hartono, Nur. Nur menemukanku identitasku yang nyaris terhapus dan hanya tersisa nama belakangku. Hartono, jadi Tono, ucap Mei masih ikut bingung. Aku masih belum terlalu ingat, hanya sesekali seperti melihat sesuatu yang familiar bagiku. Sam dan Mona selalu membimbing. Jelasnya, oh iya Nur mana? Aida pulang, galau agaknya tapi tak tahu galau kenapa. Aku akan menyusulnya, pinjam motormu, pinta Tono. Mei memberikan kunci motor yang terparkir di sebelah warung itu. Tono pun segera menyetirnya dan menyusul Aida pulang. Pak, terus saya gimana? Pekik Mona. Mbak Mona mau kemana? Tanya Mei ramah. Nyusul Pak Ryan. Ya udah sama saya aja, ajak Mei. Mona mengajak Mei naik ke mobil dan menyusul Tono yang telah mendahului. Mei pun menceritakan semua yang ia ketahui tentang Tono dan Aida. Mereka saling cinta, tanya Mona menelusuri lebih lanjut. Dulu mungkin belum, tapi Mei yakin kalau sekarang mereka sudah saling cinta. Ah, baiklah, angguk Mona. Tok, tok, tok. Nur, panggil Tono. Aku pulang Nur, buka pintunya. Aida yang dari tadi di kamar akhirnya keluar untuk membukakan pintu untuk suaminya. Mas kok udah? Ucapan terpotong, pintu kembali ditutup rapat. Loh, kenapa ditutup lagi? Kamu gak bolehin aku masuk. Kamu Mas Tono apa bukan? Kenapa beda? Tanya Aida. Nur, ini suamimu Tono, coba perhatikan baik-baik. Bujuknya. Aida membuka kembali pintunya secara perlahan. Sedikit demi sedikit ia pun memperhatikan penampilan baru Tono. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa beda banget? Mas pakai jas siapa? Cemburutnya. Tapi Tono tak menjawab, ia hanya tersenyum dan masuk dengan tergesa-gesa, meraih wajah Aida dan mengicupnya secara bertubi-tubi. Bibir, dahi, pipi, dan bahkan hidung mancungnya tak lepas dari sasaran pria yang tengah begitu gemas padanya itu. Mas, Aida nanya, tahannya di bahu Tono. Nur, aku sudah bertemu keluargaku Nur. Aku rupanya adalah pemilik rumah sakit itu. Aku Ryan Bima Hartono. Ada perasaan senang namun juga datang perasaan sedih ketika Tono telah menemukan keluarganya. Ia pun kembali terpikir nasibnya sendiri. Lalu Aida bagaimana? Mas akan kembali ke sana bukan? Mereka orang kaya sedangkan Aida